Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Masa kecil anak generasi 90-an kerap dipenuhi dengan permainan-permainan tradisional. Perubahan zaman dan gaya hidup modern membuat permainan tradisional perlahan-lahan dilupakan. Padahal permainan tradisional banyak mengandung filosofi. Untuk mengobati rasa kangen akan permainan anak-anak tradisional, ayo kita bahas 5 permainan anak tradisional tahun 90-an. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk yang manis, siapin soto Betawi, es jeli susu, kacang Bogor, dan kita mulai intro. Zaman telah berubah, anak-anak kecil sekarang lebih banyak bermain gadget daripada permainan di luar rumah yang melibatkan aktivitas fisik. Anak-anak pun jarang berinteraksi satu sama lain serta menjadi lebih individualis. Permainan lama pun mereka tinggalkan dan jadi asyik sendiri dengan handphonenya masing-masing. Padahal permainan-permainan tradisional yang dimiliki Indonesia sangat seru, beragam, dan melibatkan aktivitas motorik pada anak agar mereka selalu aktif, lincah, dan dapat berinteraksi serta menjalin pertemanan satu sama lain. Ini dia macam-macam permainan tradisional zaman dulu dan cara bermainnya. Kita mulai yang pertama, petak umpet. Petak umpet atau yang dikenal oleh masyarakat Jawa dengan nama delian merupakan salah satu permainan tradisional yang populer di masyarakat. Aturannya pun sangat sederhana, yaitu sembunyi dan cari. Apa kamu pernah memainkannya? Permainan ini adalah permainan sejuta umat. Tak hanya di masyarakat Jawa, permainan ini dikenal hampir di seluruh penjuru dunia dengan nama yang berbeda-beda. Di Indonesia, masyarakat Sunda mengenal permainan ini dengan nama ucing sumput, sedangkan di Sulawesi Utara disebut baka-baka sambunyi. Permainan ini memainkannya dengan cara semua pemain berkumpul terlebih dahulu, kemudian melakukan home pimpa atau undian untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga benteng dan pencari pemain lain yang bersembunyi. Lalu penjaga benteng menutup mata sembari melakukan hitungan untuk memberi waktu pemain lain mencari tempat aman untuk bersembunyi. Saat hitungan selesai, permainan pun dimulai. Saat penjaga benteng menemukan pemain yang sembunyi, dia harus segera berlari menuju benteng sambil meneriakkan nama pemain yang ditemukan. Tak jarang, penjaga harus beradu lari dengan pemain yang ketahuan, sebab kalau pemain tiba di benteng terlebih dahulu, dia lolos dari kemungkinan menjadi penjaga selanjutnya. Selain itu, penjaga benteng harus mencari semua pemain atau menyerah. Selanjutnya di nomor 2, engklek. Permainan ini cukup dikenal di berbagai daerah dengan nama beragam. Di Betawi, permainan engklek dikenal dengan nama dampu bulan. Di Riau disebut setatak, di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan sikidoka, dan di Batak Toba dikenal dengan nama marsiteka. Engklek adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan engklek biasanya dimainkan dengan 2-5 orang peserta. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing-masing pemain memiliki gaco, yaitu batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar.
Semua pemain melakukan home pimpa. Yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. Pemain pertama melompat dengan satu kaki, kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang ada di kotak dengan posisi kaki satu masih diangkat. Setelah itu, pemain melemparkan gaco tersebut ke kotak kedua. Jika keluar dari kotak kedua, maka pemain dinyatakan gugur dan digantikan oleh pemain berikutnya. Namun jika berhasil, pemain bisa melanjutkan permainannya. Begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gaco. Pergiliran dilakukan jika pemain pelempar gaco melewati sasaran atau menapak dua kaki di satu kotak. Kemudian, jika semua kotak sudah dilewati oleh pemain, maka pemain tersebut bisa melemparkan gaco dengan membelakangi engkleknya. Jika gaco jatuh pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak menjadi milik para pemain. Jika semua telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang digambar. Kita lanjut yang ketiga, galasin. Permainan galasin atau gobak sodor adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Pihak yang akan masuk harus melewati garis dan jika kena sentuh penjaga harus bergantian menjadi penjaga. Galasin merupakan bahasa orang Jakarta, sedangkan di Jawa Tengah terkenal dengan nama gobak sodor. Di Sumatera, galasin ini disebut margalah. Kemudian ada juga yang menyebut permainan ini sebagai permainan hadang, karena dalam permainan ini tugas pemain adalah menghadang. Permainan ini dimainkan oleh dua regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain dan kelompok lainnya berjaga atau menghadang. Garis lapangan dan cara bermainnya. Garis lapangan yang berukuran 6 x 4 meter dibagi menjadi 6 bagian. Setiap garis ditandai dengan kapur tulis atau cat putih. Sedangkan cara bermain galasin adalah pemain dibagi menjadi dua kelompok atau tim. Kelompok yang bermain dan kelompok yang berjaga. Kelompok yang menjaga dibagi menjadi dua, pemain yang menjadi garis vertikal dan pemain yang menjaga garis horizontal. Biasanya ketua dari masing-masing kelompok bertugas menjadi wasit. Kelompok yang mendapat giliran main memulai permainan dari garis start. Pemain yang menjaga garis horizontal berusaha semaksimal mungkin menghadang kelompok yang sedang bermain untuk tidak dapat melewati garis batas yang sudah ditentukan sampai di garis finish. Sementara pemain yang menjaga garis vertikal yang pada umumnya hanya satu orang memiliki ruang gerak di semua garis batas vertikal di tengah lapangan. Dia harus mampu menjaga gerak lawan untuk tidak bisa menembus masuk ke ruang gerak horizontal. Kelompok yang sedang bermain berusaha agar tubuhnya tidak tersentuh oleh tim yang menjaga dan berusaha sampai di garis finish. Tim yang dapat dikatakan menang jika semua anggota tim kembali dengan selamat ke garis start. Tim dikatakan kalah dan baru bisa terjadi pergantian posisi jika ada yang tersentuh oleh tim penjaga. Kita bahas yang keempat, lompat tali. Permainan lompat tali karet adalah permainan yang dimainkan menggunakan tali karet sebagai alat permainannya. Jenis permainan ini termasuk ke dalam permainan tradisional yang memanfaatkan kekuatan dan kerjasama para pemainnya. Tali karet yang digunakan dalam permainan lompat tali ini dianyam memanjang. Cara menganyamnya yaitu menyambungkan satu karet pertama dengan dua karet selanjutnya sehingga bentuknya memanjang 3-4 meter. Sebagai permainan tradisional, permainan lompat tali ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Nama lain untuk permainan lompat tali karet adalah yeye di Lampung, tali merdeka di Riau, lompatan dan sebagainya.
Umumnya permainan ini membagi para pemain menjadi dua peran, yaitu pelompat dan pemegang tali. Para pemain melakukan hompimpa untuk menentukan dua orang pemain yang bertugas untuk memegang tali, yang disebut sebagai pemegang tali. Kedua orang pemegang tali harus menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain. Jika ada pelompat yang gagal melewati lompatan tali, setiap pemain yang merupakan pelompat tali harus melompati tahapan ketinggian tali karet. Ketinggian tali karet mulai dari setinggi mata kaki, naik ke lutut, paha, hingga pinggang. Pada tahapan ini, pelompat tidak boleh menyentuh tali karet ketika melompatinya. Tahapan ketinggian tali karet selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, telinga, ubun-ubun, hingga tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjinjit. Pada tahap ketinggian tali tersebut, para pelompat tali diperbolehkan untuk menyentuh bagian tali ketika melompat dengan syarat dapat melewatinya tanpa terjerat talinya. Pelompat yang tidak berhasil melompat tali harus menghentikan permainannya dan bergantian posisi dengan pemegang tali. Jika semua pelompat berhasil melewati ketinggian tali hingga tahap akhir, maka permainan akan dimulai dari awal lagi. Permainan akan berlangsung seperti itu sampai para pemain memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Yang terakhir, kita bahas yang kelima, ular naga. Permainan ular naga umumnya dapat dimainkan oleh banyak orang sekaligus. Adapun cara bermainnya ialah dengan memilih dua orang sebagai penjaga gerbang, satu orang sebagai induk naga, dan beberapa orang sisanya akan menjadi ular naga yang harus saling berbaris dan bergandengan dengan cara memegang pundak teman-temannya. Setelah berbaris, maka ular naga tersebut akan berjalan memasuki gerbang dan berputar sambil menyanyikan lagu. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terperangkap. Tepat saat lagu selesai dinyanyikan, maka gerbang haruslah ditutup dan anak naga yang terperangkap akan menjadi pengganti penjaga gerbang tadi. Permainan ular naga akan dimulai kembali dengan menyanyikan lagu ular naga yang tadi. Ular naga kembali bergerak dan menerobos gerbang, dan lalu ada lagi seorang anak yang ditangkap. Lalu perbantahan dimulai lagi. Demikian seterusnya hingga induk akan kehabisan anak dan permainan pun berakhir. Permainan ular naga ini dimainkan sekitar waktu sore hingga petang. Tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang luas. Daya tarik permainan ini adalah dialog anak-anak dalam permainan. Oleh karena itu, permainan ini sangat melatih kemampuan berbicara anak-anak. Baiklah, itulah tadi 5 permainan anak tradisional tahun 90-an. Permainan tradisional muncul dari budaya yang sudah tertanam di masyarakat. Permainan ini memiliki banyak nilai yang dapat kita ambil dan pelajari. Selain itu, permainan tradisional juga tergolong mudah dan tidak membutuhkan biaya banyak untuk dilakukan. Permainan tradisional mengandung banyak nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional adalah: pertama, nilai kerjasama; yang kedua, nilai kebersamaan; yang ketiga, nilai solidaritas; yang keempat, nilai kepemimpinan; yang kelima, nilai tenggang rasa; dan yang keenam, nilai kejujuran. Sudah seharusnya kita membantu pelestarian permainan tradisional sebagai salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia dengan cara tetap memainkan permainan tradisional tersebut, mengadakan kegiatan khusus untuk permainan tradisional, membuat permainan tradisional menjadi lebih menyenangkan, serta melakukan sosialisasi tentang permainan tradisional. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.